junudullah, tentara-tentaranya Allah, pasukan-pasukannya Allah. Hadirin, hanya orang berimanlah yang akan mendapatkan pertolongan Allah lewat tentara-tentaranya Allah. Kenapa? Karena orang kafir tidak mempercayai pertolongan Allah, tidak mempercayai adanya malaikat. Bukti bagaimana saudara-saudara kita di Gaza yang sudah lebih dari setahun dilawan atau dihancurkan oleh tentara yang dianggap paling canggih di dunia dengan peralatannya yang luar biasa, ternyata tidak mampu menundukkan, bahkan ujungnya menandatangani kesepakatan damai. Dalam perang psikologis sudah jelas-jelas kalah telak. Siapa hadirin asadakumullah yang menolong? Bagi kita yang beriman, Allah yang menolongnya, bukan sekedar lewat tangan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang mungkin doa-doa mereka dan kontribusi kita semua, tapi juga junudun, pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang bisa jadi nggak terlihat oleh mereka. Dan yang seperti itu ayyuhal hadirun, banyak kisahnya di sana. Di negeri kita pun dulu, di zaman bagaimana para syuhada memperjuangkan negeri kita ini, memperdekakan negeri kita ini pun juga terasa bagaimana tentara-tentara Allah itu hadir nyata. Hadirin, ini penting kita sampaikan, bukan hanya untuk menyegarkan kembali keyakinan kita akan pertolongan Allah lewat tentara-tentara Allah, namun juga untuk anak cucu kita. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena bisa jadi suatu kota yang begitu maju, taat setelah berabad lamanya karena tidak mempertahankan keimanan dan keyakinan, dan ujungnya akan dihancurkan oleh Allah. Kita lihat dalam Al-Quran ada beberapa kaum yang kita kenal, diperlihatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang sudah lama sekali didakwai beliau selama 950-an tahun, tapi sedikit sekali yang beriman dan ujungnya harus menerima perlawanan atau serangan dari tentara Allah yang berupa ad-tufan, air bah, air yang tak terhingga, yang tidak tertolak. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi adanya air tersebut. Bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, mungkin ini dianggap natural disaster, hanya kejadian bencana alam lumrah biasa. Padahal secara logika tidak ada sesuatu yang terjadi sendirinya, pasti ada sebab. Orang-orang ateis sekalipun akan bisa memahami rumus kausalitas, rumus sebab akibat. Tapi ketika sebab akibat itu dirunutkan untuk memahami keberadaan Tuhan, Sang Pencipta alam, mereka menolak. Dan banyak sebab. Bisa jadi menolak karena tidak ingin terikat, sehingga hawa nafsunya bebas berkeliaran, dilampiaskan dalam kehidupan dunia. Bisa jadi mereka ingin bersenang-senang biar tidak terikat dengan norma-norma agama, maka dia memutuskan untuk tidak bertuhan, tidak beragama. Padahal sebenarnya bertentangan dengan logika pikirnya sendiri. Ayolah hadirin asadakumullah, kaumnya Nabi Nuh harus binasa karena tufan, tentara Allah yang berupa air. Dan setelah Nabi Nuh ada Nabiullah Hud alaihissalam dengan kaumnya yang sangat terkenal, namanya kaum Ad, kaum yang sangat makmur, pertaniannya hebat,
hidupnya sejahtera banget, tapi karena tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, ujungnya pun harus berhadapan dengan tentara Allah. Ketika nasihat sudah tidak mempan, ketika tidak ada kekuatan lagi yang mampu mengingatkan. Bahkan Nabi ada saat itu, Nabi Hud alaihissalam, namun tidak berdaya, ujungnya harus berhadapan dengan tentara Allah. Kaum Ad berhadapan dengan tentara Allah yang berupa angin, dan Allah sebutkan angin itu namanya rihin sarsarin, angin yang sangat cepat dan sangat dingin. Bahkan disebutkan lamanya 7 malam dan 8 hari. Masya Allah. Disebutkan angin yang sangat kencang, sangat dingin, dan menghancurkan semuanya. Kaum Ad. Setelah kaum Ad hilang, hancur, orang mengambil pelajaran, dibimbing oleh Nabi berikutnya, Nabi Saleh. Kaumnya namanya kaum Tsamud. Kembali lagi, lupa lagi. Setelah berabad lamanya dibimbing dengan tauhid, karena ada kenyataan bagaimana kaum yang hancur karena nggak mau taat. Semua orang jadi taat, lama-lama bahagia, sejahtera, lupa lagi. Seperti kaum Tsamud yang sangat terkenal dengan kemajuan teknologi arsitekturnya, maju banget, sangat maju, bahkan bisa memahat gunung. Tapi ayolah hadirun, apa yang terjadi? Tentara Allah berupa petir as-soihah, at-taghiyah, petir yang suaranya mengguntur sangat kencang, orang yang dengar langsung bergelimbangan, mati di rumah-rumahnya sendiri. Masya Allah, tentara Allah berupa petir. Ayolah hadirin asadakumullah, kita lihat yang lebih spektakuler lagi juga adalah kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, kaum Sodom, yang suka sesama jenis, hidupnya glamor. Ibarat sekarang sudah dunia itu tujuannya kemewahan, hedonisme ada di sana. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, Allah sampaikan, waja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan atasnya jadi bawahnya, wa amtarna 'alaihim bihijarin min sijil, dan kami lempar mereka dengan batu-batu dari sijil, batu-batu yang sangat panas. Masya Allah, hancur kaumnya Nabi Lut, buminya dibalik, bukan hanya dibalik, dilempari dengan api, batu-batu yang mengandung api, hancur semuanya. Masya Allah, karena nggak mau diingetin, nggak mau. Ayo hadirin asadakumullah. Dan kita lihat kaumnya Nabi Musa. Kita dengar ada sepupunya Nabiullah Musa alaihissalam yang namanya Qarun, kaya raya. Awalnya sih hampir-hampir menjadi orang soleh, karena dekat dengan Nabi Musa, minta nasihat bagaimana agar kaya. Tapi setelah kaya, dia lupa. Dia mengatakan kekayaannya adalah dari kerja kerasnya, tidak ada sedikit pun kontribusi Allah sebagai Tuhan. Ibarat kata dia mengatakan, aku berhasil karena aku, bukan karena Tuhan. Kalau orang-orang seperti ini semakin banyak, maka akan menjadi perkumpulan orang-orang dalam sebuah kota, yang kota itu bisa jadi maju kemudian mengatakan kota ini kota yang tak bertuhan. Begitu mungkin ayol hadirun yang terjadi, sehingga Nabiullah Musa sangat prihatin karena sepupunya yang namanya Qarun bergelimang harta tapi kena likuifaksi,
rumah, hartanya ambles ke dalam tanah, tenggelam, tentara Allah berupa bumi menelannya. Masya Allah. Ayol hadirun, begitu juga Fir'aun dengan kecongkakannya sampai mentok dia mengaku dirinya Tuhan, ditenggelamkan di laut. Tentara Allah berupa air laut tidak tinggal diam. Masya Allah. Ayol hadirun, semua deretan tentara-tentara Allah itu langsung membinasakan. Tapi kalau kita kaji dalam surat Al-Baqarah ayat 266, Allah sampaikan satu ayat yang dalam ayat itu ada namanya i'sarun fihi narun. I'sarun fihi narun, angin yang sangat kencang, sangat keras, fihi narun, yang di dalamnya ada apinya. Kalau dari Al-Baqarah ayat 266 tersebut tidak disebutkan korbannya itu manusia habis berapa banyak, semuanya ludes, tidak. Tapi yang disebutkan dalam ayat tersebut, harta mereka yang ditumpuk, tanaman kebun-kebun yang hijau, daerah yang seperti villa begitu indah, eksotis, tempat fotonya banyak, tempat upload video, bahkan tempat film dibuat di situ banyak. Masya Allah. Dan ternyata sekarang terjadi, kita lihat di Los Angeles yang begitu luar biasa, banyak fenomena yang aneh, kebakaran yang biasa terjadi di musim summer, di musim panas, terjadi di musim winter. Tornado yang biasa tidak pernah ada di sana, tiba-tiba ada di sana. Dan tornado yang biasanya angin, biasa membawa barang-barang, benda-benda, ini membawa api. Apalagi ayol hadirun yang kita dustakan. Inilah tentara-tentara Allah. Inilah yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Berabad lamanya kota tersebut konon sangat religius dalam keagamaan Kristen. Tetapi setelah beberapa abad, begitu hedonisme luar biasa, kemewahan luar biasa, dan kemudian menjadi salah satu bukti kebenaran ayat Allah 266, bagaimana ada angin yang kemudian membawa api. Bisa saja para ilmuwan menerangkan bahwa angin itu begini sehingga menimbulkan api, bisa saja. Tapi jika kita orang beriman, kita akan mengatakan kausa primanya siapa, penyebab utamanya siapa, siapa yang mampu mengadakan dan memberhentikannya. Bahkan ada awan yang mengandung api yang kata para ilmuwan tidak mungkin lama, tapi yang terjadi berhari-hari. Masya Allah. Ayyuhal hadirin asadakumullah, tentara-tentara Allah ini akan selalu ada. Maka bagaimana caranya ayyuhal hadirun agar kita begitu dekat dengan tentara-tentara Allah? Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikah alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada jalan lain kecuali istiqomah memegang iman. Kalau kita orang beriman, istiqomah mentaati Allah, mentaati Rasulullah, berbuat baik, maka tentara Allah akan membersamai kita. Baik tentara Allah yang berupa alam semesta, angin, bumi, air, api, gunung, dan lain sebagainya, sampai malaikat akan membersamai kita, akan menolong kita. Dan Allah sampaikan sebagai kesimpulannya di surat Al-A'raf ayat 96, kalau saja suatu negeri di antara negeri-negeri yang ada ini
mentaati Allah, ya, maka keberkahan dari langit dan bumi akan dibuka. Kebahagiaan, kedamaian akan ada di sana. Walakin kadzabu, tapi jika mendustakan kebenaran bahwa hidup ini sementara, tidak percaya bahwa hidup ini sementara panggung sandiwara, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan timpakan pada mereka siksaan akibat ulah tangan mereka. Semoga Allah jaga kita semuanya. Semoga Allah kuatkan iman Islam ihsan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita semakin yakin bahwa kita terus akan ditolong oleh Allah lewat tentara-tentaranya Allah. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.